Anda masih menyaksikan debat Capres 2014. Ini saya kira sesi yang paling ditunggu-tunggu. Dalam sesi ini, kedua Capres kembali diberi kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi. Jadi, setelah jawaban pertama diberikan, Capres yang bertanya dapat menanggapi jawaban. Kemudian, Capres yang bertanya dapat menanggapi jawaban tersebut. Waktu untuk bertanya cukup 1 menit, dan untuk memberikan tanggapan 2 menit. Capres nomor urut 2 mendapat kesempatan pertama untuk bertanya. Bapak Joko Widodo, kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Prabowo, bagaimana pandangan Bapak mengenai pengembangan ekonomi kreatif? Karena ini sangat mengurangi banyak sekali pengangguran. Terima kasih. Silakan Pak Prabowo, 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Ekonomi kreatif adalah sangat penting bagi kita karena tadi jumlah penduduk kita sangat besar dan anak-anak muda kita sangat banyak. Kemudian ekonomi kreatif ini adalah bidang di mana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu memang pemerintah, siapapun yang memimpin di masa yang akan datang harus investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk mendorong kualitas generasi muda kita sehingga ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan suatu nilai tambah bagi bangsa kita. Jadi saya sangat mendukung ya, setiap upaya, setiap program untuk meningkatkan persaingan kita, daya saing kita di bidang ekonomi kreatif. Disinilah mungkin keunggulan bangsa kita karena kita juga punya naluri seni di darah kita. Kita punya naluri seni, rakyat kita punya bakat di bidang-bidang kreativitas. Dan kalau ini diberi kesempatan, ini bisa menghasilkan sesuatu devisa yang banyak di alam abad ke-21, di mana sekarang banyak sekali perkembangan teknologi mengarah kepada teknologi maya, teknologi telematika. Saya sangat mendorong pembangunan ekonomi kreatif. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Ya, bidang-bidang ekonomi kreatif seperti musik, animasi, kemudian seni pertunjukan, kemudian video, kemudian produk-produk kreatif baik desain bisa desain produk yang kita ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak, ini ruang-ruangnya belum diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Dan kita melihat kalau ini diberikan dukungan yang penuh oleh pemerintah, ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Saya berikan contoh seni pertunjukan. Kita mempunyai budaya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa, banyaknya. Kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung yang baik, dikerjakan dengan manajemen lighting yang baik, dikerjakan dengan manajemen promosi yang baik, saya kira menjadi kekayaan pariwisata kita yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Animasi juga sama. Animasi kita, ini banyak kita ekspor ke luar. Banyak sekali kita ekspor keluar, tetapi yang menikmati banyak bukan kita, karena komandan yang ada di sini perusahaannya perusahaan-perusahaan dari luar. Oleh sebab itu, saya ingin kembali menyampaikan kepada Bapak Prabowo,
bagaimana ekonomi kreatif ini bisa dibawa ke mancanegara. Karena ini menyangkut anak-anak muda semuanya. Yang bekerja di ekonomi kreatif ini ada anak-anak muda kita, umur 20, umur 25, umur 30, semuanya banyak yang bekerja di bidang ekonomi kreatif ini. Terima kasih. Pak Prabowo, silakan menanggapi, waktunya mulai sekarang. Baik, Saudara Joko Widodo dan saudara-saudara sekalian, ini tim penasehat saya mengatakan, apapun nanti, jangan pernah setuju dengan yang disampaikan Saudara Joko Widodo. Jangan pernah setuju. Itu nasihat, tapi saya ini bukan politisi profesional. Saya kalau ide yang bagus, saya harus bilang bagus. Jadi saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar penasehat saya. Saya ya sejalan dengan Saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus gak setuju? Kalau yang idenya bagus gak setuju, ya kan? Maaf ya, kali ini saya nggak ikuti penasihat saya. Dan saudara-saudara, kalau ekonomi kreatif, saya hanya punya anak satu dan anak saya memang bergerak di ekonomi kreatif. Dan dia sebagai desainer, dia juga sudah muncul di mancanegara. Ya. Jadi saya, kalau soal itu ya, terima kasih, saya dukung Saudara Joko Widodo. Baik, terima kasih. Kini Pak Prabowo Subianto, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Saudara Joko Widodo, kita tahu sebentar lagi negara kita akan kemasukan, atau bukan kemasukan, harus menerima arus dari tetangga-tetangga kita. ASEAN Economic Community, Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015 harus kita terima. Sudah kita setujui dan banyak dampaknya, juga banyak sekali nanti orang ASEAN boleh berusaha di Indonesia, boleh bekerja di sini. Saya mohon pandangan Bapak, bagaimana menurut Bapak cara menghadapi ASEAN Economic Community ini? Apa kita harus tinjau kembali atau bagaimana pemikiran Bapak? Terima kasih. Cukup. Silakan Pak Joko Widodo ditanggapi. Waktunya mulai sekarang. Terima kasih. Ya, ini sebuah fakta yang harus kita hadapi. Tahun depan ASEAN Economic Community sudah di hadapan kita. Tetapi saya meyakini dengan ekonomi kita yang tumbuh baik, dengan entrepreneur kita juga tumbuh sangat bagus, keberanian-keberanian untuk menerobos ke pasar global juga sudah dilakukan lebih dari 25-30 tahun yang lalu. Saya kira buat kita tidak ada masalah. Hanya pemerintah harus memberikan dorongan agar mereka menyerang lebih dahulu, masuk ke negara lain terlebih dahulu. Ini strategi. Yang kedua, pasar yang ada di domestik jangan sekali-sekali bisa dimasuki oleh pasar dari luar. Caranya seperti apa? Saya kira banyak sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan perizinan misalnya. Saya kira daerah bisa memberikan kecepatan apabila memang itu adalah investor lokal, investor domestik. Dan kalau yang dari luar, ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit disulit-sulitin itu. Inilah saya kira memang semua negara melakukan itu, ada barier. Mereka menghambat tetapi tidak kelihatan. Dan ini saya kira tidak usah lewat sebuah instruksi.
Saya kira semua orang tahu bahwa kita dengan nasionalisme kita, dengan ekonomi berdikari kita, saya kira kita bisa melakukan itu. Dalam jangka panjang tadi di depan sudah saya sampaikan, hanya ada satu cara, pembangunan manusia. Itulah yang akan menjadi daya saing kita, produktivitas kita, dan itulah nanti yang akan menentukan kita menang atau tidak menang di dalam pertarungan di pasar. Saya kira itu, terima kasih. Cukup. Pak Prabowo, silakan menanggapi, waktunya mulai sekarang. Jadi kalau rincinya bagaimana nanti Bapak mensikapi umpamanya tuntutan daripada perusahaan-perusahaan dari luar, sebagai contoh ingin membuka cabang-cabang bank di kabupaten-kabupaten kita, satu. Atau bahwa kita harus membuka wilayah udara kita. Jadi nanti penerbangan-penerbangan ASEAN bebas terbang di antara kota-kota Indonesia. Ini apakah tidak akan merugikan kepentingan nasional kita? Terima kasih. Pak Joko Widodo, tanggapan Anda mulai dari sekarang. Iya, tentu saja kita sebagai pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang memberikan barier agar mereka tidak secara gampang masuk ke wilayah-wilayah kita. Sebagai contoh, tadi masalah hal yang berkaitan dengan perbankan. Saya kira BI mempunyai regulasi yang bisa memberikan hambatan-hambatan, yang bisa memberikan barier agar mereka tidak gampang sekali masuk ke tempat kita. Karena kalau kita lihat, kita mau mendirikan sebuah cabang bank di negara yang lain, tetangga kita, itu aja sangat sulit sekali. Saya dengar langsung dari beberapa perbankan, mereka ingin mendirikan perbankan di sana sangat sulit sekali. Tidak segampang di tempat kita. Oleh sebab itu, saya kira ada regulasi yang jelas dari pemerintah, agar juga hambatan itu ada. Kita terbuka, tetapi secara tertutup saya kira hambatan itu harus mulai dibangun. Dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan, baik pemerintah pusat, baik BI, baik pemerintah daerah. Kita terbuka, tetapi sekali lagi, yang utama adalah melindungi ekonomi kita, terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Tidak bisa udara kita buka total, kemudian mereka bisa masuk ke semua daerah, dan yang menguasai daerah nantinya bukan pengusaha nasional, tetapi justru pengusaha dari sana. Saya kira kepentingan barier untuk regulasi itu. Jangan sampai memberikan peluang yang besar kepada mereka, karena dimanapun kita ingin investasi, di negara manapun pasti ada bariernya. Entah lewat regulasi bisnis, entah lewat regulasi pemerintah, entah dihambat di biaya masuk, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Joko Widodo, kami berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Waktu mulai sekarang. Bapak Prabowo, kami mohon klarifikasi atau penjelasan mengenai visi misi Bapak tentang anggaran desa yang di sana tercantumkan 1 miliar. Karena yang saya tahu di Undang-Undang Desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Terima kasih. Pak Prabowo, silakan menjawab, waktu mulai sekarang. Baik, waktu saya mencanangkan program itu dan saya buat deklarasi itu sebelum Undang-Undang Desa keluar. Jadi saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia juga didesak, saya juga Dewan Penasihat dari Induk Koperasi Unit Desa, didesak. Mereka sudah sebetulnya 7 tahun di DPR. Abdesi, organisasi desa ini, Abdesi, Parade Nusantara, PPDI,
sudah 7 tahun di DPR RI. Dan setiap tahun dibilang masuk tahun depan, masuk program tahun depan. Jadi tanggal 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu, saya umumkan, saya sebarkan, itu memacu semua fraksi di DPR RI, akhirnya keluar Undang-Undang Desa. Tetapi Undang-Undang Desa keluar masih harus diikuti. Tentunya oleh peraturan pemerintah dan sebagainya. Inilah yang saya picu. Ya. Jadi kalau di atas 1 miliar, ya alhamdulillah. Kalau dihitung kurang dari 1 miliar, kita akan lengkapi. Karena saya katakan minimal 1 miliar. Dan hitungan kita, anggaran kita mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Pak Jokowi, silakan menanggapi, waktu mulai sekarang. Berarti artinya bukan 1 miliar Pak Prabowo ya, karena siapapun nanti presidennya, karena memang sudah merupakan undang-undang, itu juga secara otomatis bahwa anggaran sebesar yang tadi saya sampaikan, sebesar bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3 itu tetap akan mengucur ke desa. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa visi misi mengenai anggaran desa 1 miliar itu berasal dari undang-undang, bukan dari visi misi Bapak Prabowo. Pak Prabowo, silakan menanggapi, waktunya mulai sekarang. Saya tidak mempersoalkan berasal dari mana. Yang penting uangnya sampai ke rakyat di desa. Karena ini perjuangan rakyat desa 7 tahun. Mereka kirim delegasi 7 tahun berturut-turut. Jadi saya bikin deklarasi dan dalam visi itu adalah komitmen. Nah, perkara sudah ada undang-undang desa, alhamdulillah. Kalau nanti angkanya tidak sampai 1 miliar, pemerintah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kita akan bekerja keras supaya bisa sampai 1 miliar atau lebih. Itu komitmen kami. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak, cukup. Ya kalau sudah selesai. Oke. Baik. Singkat, jelas. Terima kasih. Benar Pak? Terima kasih. Karena yang capek kita Pak ya. Mereka hanya duduk denger aja itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Waktunya dimulai dari sekarang. Saudara Joko Widodo, kita mengerti bahwa ada kontrak-kontrak dari perusahaan asing bersama Indonesia yang agak merugikan kita, agak merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Pak Joko Widodo harus kita sikapi? Apa kita biarkan atau kita lakukan tindakan-tindakan tertentu? Saya mohon jawab. Pak Joko Widodo, jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Kita harus menghormati semua kontrak yang sudah ditandatangani. Tidak bisa ujuk-ujuk kita kemudian kita ambil, kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi investasi di negara ini. Tetapi kalau nantinya sudah habis, tentu saja kita akan kalkulasi kembali. Kita akan hitung kembali apakah akan kita ambil. Kalau memang menguntungkan kita ambil, ya akan kita ambil, tentu saja. Apakah yang mengambil itu BUMN? Ya silakan. Atau mereka akan kerjasama? Juga silakan. Tetapi yang paling penting menurut konstitusi,
bahwa kekayaan alam itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Intinya di sana. Intinya di sana. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah dikalkulasi. Yang paling penting adalah dihitung. Apakah kerjasama dengan BUMN, apakah diambil total oleh BUMN, semuanya perlu dikalkulasi. Kita tidak bisa mengeneralisir, karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan sebuah kontrak. Tetapi saya setuju bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan harus menguntungkan negara, bukan menguntungkan negara asing. Terima kasih. Oke, Pak Prabowo, tanggapan Anda dimulai dari sekarang. Jadi, Saudara Jokowi, bagaimana dengan kontrak yang sangat merugikan kita, tapi masih jangkanya masih sangat panjang ke depan? Apakah kita tunggu 20 tahun lagi sampai selesai dengan kehilangan nilai tambah kekayaan bagi bangsa Indonesia, atau ada langkah lain? Apakah tidak sebaiknya kita adakan perundingan ulang, kita minta renegosiasi? Apakah tidak lebih baik kita renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo untuk memberikan tanggapan mulai dari sekarang. Ya, saya ini kan belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kemudian jelas poin-poinnya ada di situ jelas, kemudian ada peluang untuk renegosiasi ulang, saya kira akan segera kita lakukan itu. Kalau kita misalnya di dalam kontrak itu jelas bisa kita beli sekarang, ya kalau kita punya kemampuan, BUMN kita punya kemampuan, kenapa tidak kita beli sekarang kalau memang itu secara hitung-hitungan menguntungkan. Tetapi kalau di dalam kontrak itu memang tidak ada peluang, tidak ada klausul di situ bisa renegosiasi, ya kita harus memberikan penghormatan terhadap kontrak itu. Tetapi menurut saya yang paling penting sekali lagi bahwa setiap kontrak yang ada ke depan memang harus dilakukan secara detail. Jangan sampai ada kerugian-kerugian di pihak kita. Jangan sampai entah yang namanya royalti, entah yang namanya pembagian keuntungan, entah yang namanya pajak, minerba, itu negara dirugikan dan rakyat tidak mendapatkan hasil dari sana. Kembali ke konstitusi bahwa kekayaan alam harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Arahnya ke sana. Oleh sebab itu, kontrak yang akan habis, kontrak yang mungkin jauh hari juga akan habis, tetap harus disiapkan dari sekarang. Tetap harus dikalkulasi, tetap harus dihitung mulai dari sekarang. Apakah diambil atau dikerjasamakan atau mau dibeli oleh BUMN. Saya kira inilah fakta yang harus kita hadapi dan saya kira siap untuk mengelola tambang-tambang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, debat Capres 2014 akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.